Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Denny and Friendes. Kali ini kita akan membedah mengenai Yaris Cross. Yaris Cross ini sendiri sekarang sudah memiliki varian S dan G, di mana ada tipe hybrid. Kecuali untuk tipe G dia hanya bensin saja. Nah, bagaimana dengan bagian eksterior dan interiornya? Mari kita bahas satu-satu terkait mengenai eksterior terlebih dahulu. Seperti kita lihat di bagian depannya, ini Yaris ini tampak solid dan gagah sekali dengan identitas Toyota trapezoid berwarna hitam di bagian grill yang membuat kesan mobil ini solid dan dinamis, tangguh, siap diajak di dalam kota maupun luar kota. Dan juga sudah disematkan kamera, yang berarti dia sudah menggunakan kamera 360 untuk keamanan. Nah, tidak hanya di situ, di bagian headlamp, lampu depan juga dia sudah menggunakan LED proyektor dan dilengkapi dengan DRL ya. Jadi tampilannya akan lebih canggih dan juga lebih modern seperti mobil-mobil saat ini. Di bagian bawah kita lihat di bagian fog lamp sudah dilengkapi dengan cover black piano yang mengkilat. Tampilannya elegan dan juga dilengkapi dengan corner sensor serta lampu fog lamp yang menggunakan LED. Ini adalah keseluruhan bagian depan. Kalau kita lihat ini di bagian bawah dia sudah menggunakan diffuser juga ya. Di bagian bawah rock panelnya terlihat lebih gagah, seperti siap mau diajak kemana saja ini, dalam maupun luar kota. Nah, untuk di bagian samping kita lihat di bagian kaki-kaki, selain dia sudah dilengkapi dengan over fender membuat kesannya SUV banget, dan juga dilengkapi dengan velg berukuran 18 inch, ya tidak salah, 18 inch, besar sekali. Dan juga dilengkapi dengan rem cakram depan dan belakang. Di bagian samping juga dilengkapi side body molding atau rock panel juga, sehingga tampilannya mengesankan benar-benar seperti SUV. Nah, untuk logo hybrid sekarang ini sudah berubah, tidak lagi tulisan hybrid tapi menggunakan lambang bulat dan tulisan HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Ya, ini adalah multi pathway-nya Toyota untuk menyumbang mengurangi karbon gas buang di udara. Untuk spion, karena ini adalah tipe yang paling tinggi, tipe S Hybrid GR, dia dilengkapi dengan kamera 360 dan juga turn signal lamp yang juga LED, dan spion itu berwarna black. Kita lihat di sini secara keseluruhan atapnya juga berwarna hitam, tapi bodinya berwarna putih karena dia memiliki warna two tone color. Warna putih, silver, dan red spicy atau warna terbaru dari Toyota Yaris Cross ini warna merah. Nah, jika kita lihat di sini di bagian atap, dia sudah dilengkapi dengan roof rail dan juga panoramic roof ya, dari depan hingga ke belakang. Nah, ini dia seperti kaca, bukan seperti kaca, memang kaca ya. Dan juga dengan roof layer, kemudian dilengkapi juga dengan shark fin antena, sehingga penangkapan sinyal radio menjadi semakin lebih baik. Nah, kita lihat di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan over fender, cakram juga sudah disemat di bagian rem belakang. Nah, untuk masuk ke dalam pintu dia sudah menggunakan smart entry. Seperti fingerprint ya, 2 garis saja tinggal disentuh maka pintu akan terbuka seperti ini. Nah, spion juga itu sudah dilengkapi dengan auto folding. Nah, seperti Toyota lainnya, dia juga sudah dilengkapi ornamen belt berwarna silver sampai ke bagian kaca belakang, mengesankan mobil ini tampilannya juga menjadi lebih dinamis dan elegan. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, di bagian belakang dia sudah menggunakan rem cakram. Jadi, untuk semua varian tipe Yaris ini menggunakan ring 18 dan juga rem cakram di depan dan belakang. Oke, ini kita lihat coba tampilan belakangnya seperti apa. Nah, kita mulai dari bagian atas. Tentu saja shark fin antena, kemudian dilengkapi juga dengan rear spoiler dan high mount stop lamp, dan di samping kanan kirinya ada sedikit shark fin ya kan. Nah, dan di bagian kaca belakang ini juga dilengkapi dengan defogger, dan ini nih yang terbaru dari Toyota Custom Optional dilengkapi dengan ducktail.
Nah, ductile ini bisa dipesan khusus untuk Toyota Custom Optional atau TCO. Jadi bisa dijual terpisah. Untuk di kaca bagian belakang sudah dilengkapi dengan depoger, tentu saja dengan wiper. Dan lampu di bagian belakang atau tail lampnya sudah menggunakan LED. Dan dia dilengkapi dengan LED clearance untuk di bagian luarnya yang berwarna merah. Dan di belakang dilengkapi emblem Yaris Cross. Di sebelah kanannya dilengkapi dengan tulisan HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Dan juga di pusher bagian bawah, tentu saja karena customnya adalah GR, maka akan ada tulisan GR di bagian bawahnya. Nah, ini adalah di sebelah kanan ada tulisan tipe mobil S dan dia adalah hybrid electric vehicle. Karena tidak semua tipe S itu hybrid. Ada juga tipe S yang menggunakan gasoline. Dan ini adalah varian tertinggi dengan variasi yang juga sudah dipasang lengkap. Nah, untuk bagasi ini bisa dibuka dengan fitur terbaru yaitu kick sensor pada Yaris Cross, dan juga bisa dibuka menggunakan remote control, dan juga bisa dibuka dengan bagian driver, ada tombol. Nah, ini saya buka dengan remote control. Nah, bagasinya cukup luas dan juga memiliki batas. Nah, untuk di atasnya jadi kita bisa tutup bagian bagasinya melalui atasnya, dan juga dilengkapi dengan cargo net, yang tentu saja cargo net ini adalah bagian dari Toyota Custom Optional. Bisa dibeli dan karena terpisah. Nah, ini tray-nya atau bagian pembatas belakang ini bisa dilipat seperti ini. Dia menggulung, bentuknya seperti roll, jadi tidak berantakan. Nah, tidak pusing mau taruh di mana. Dan bagasinya kalau kita lihat di sini luas sekali. Nah, ini coba kita lihat di mana letak ban serep. Nah, di situ adalah tempat aki. Karena ini tipe hybrid, maka akinya ditaruh di bagian belakang sebelah kiri untuk aki kendaraan. Nah, untuk ban serep sendiri ini berada di dalam bagasi ini juga, di bagian bawah. Nah, kita angkat dulu bagasinya seperti ini. Kita buka cargo netnya dan kita angkat bagasinya. Ya, ini. Dan ban serep berada di bagian bawah tempat kita menaruh bagasi. Ban serepnya menggunakan ban serep temporary ukuran ring 16 pada peleknya. Dan untuk dongkrak-dongkrak juga berada di bawah ban serep ini ya. Nah, kenapa menggunakan temporary? Karena yang pertama lebih ringan dan juga membuat customer itu tidak lupa untuk segera menambal ban yang bocor tadi. Oke, ini adalah di bagian bagasinya. Nah, untuk menutup kita juga bisa menutup dari tombol di bagian pintu belakang ini, karena dia sudah menggunakan power back door dan kick sensor. Kick sensornya sedikit berbeda dengan punya Fortuner. Yang ini lebih sensitif dan lebih gampang untuk dibuka menggunakan kick sensor. Oke, sekarang kita beranjak ke sebelah kanan. Ya, tentu saja bagian bodinya terlihat lebih solid dan dinamis ya, dengan garis-garis tegas dan juga agak sedikit membulat jika dilihat dari bagian belakang. Oke, sebelum kita masuk kita bahas terkait mengenai mobil pintunya dulu, door trim. Nah, di door trim ini dia sudah dilengkapi dengan soft touch material pada bagian power window, dan juga dilengkapi black piano untuk grip handle tangan untuk menutup pintu. Kesannya SUV banget, tapi tetap nyaman. Dan di bagian ini dia dilengkapi dengan hitam dop ya, agar tidak ada cap bekas tangan kita kalau kita menutup pintu menggunakan itu. Nah, untuk power window-nya sendiri, dia untuk di bagian driver itu sudah menggunakan auto power window, dan yang lain juga bisa digunakan di sini. Spion juga sudah menggunakan elektrik dan dilengkapi dengan auto folding dari dalam. Oke, dan tempat penyimpanan di sini juga menggunakan soft touch material. Lalu di tempat penyimpanan juga masih ada. Jadi ini akan nyaman banget nih kalau untuk digunakan di dalam kota ataupun keluar kota. Oke, kemudian kita lihat bahan dari material kursi. Nah, di kursi ini dia sudah menggunakan elektrik untuk reclining, sliding,
dia sudah menggunakan elektrik. Height adjuster pun sudah menggunakan elektrik. Dan ini tersedia untuk tipe S. Hanya di bagian driver. Nah, kursi ini juga sudah menggunakan bahan penyerap panas hingga 70%, yaitu diberi nama Cole Modure. Hanya ada di tipe S. Sehingga mobil pada saat ditinggal di tempat panas atau diparkirkan di tempat panas, kursi dapat menyerap panasnya itu sampai dengan 70%. Sehingga pada saat kita duduk kursinya tidak terlalu panas. Dan juga jahitan pada kursi khusus untuk yang tipe S hybrid ini, dia menggunakan jahitan berwarna biru. Nah, stisisnya warna biru. Dan ini yang pertama ini, kalau saya lihat biasanya GR itu menggunakan warna merah. Nah, yang saat ini di Hybrid Cross dia menggunakan warna biru. Oke, dan ornamen-ornamen kecil di sini juga sepertinya Toyota sangat teliti. Contoh di bagian dashboard ini juga menggunakan garis berwarna biru. Kemudian ini soft top material ditambah black piano. Dan ada gerigi-geriginya di sini ya. Jadi Toyota melihat juga kali ini dia melihat ornamen-ornamen kecil pun dilakukan perbaikan yang luar biasa. Nah, untuk fiturnya sendiri di bagian bawah dilengkapi dengan black piano. Yang pertama di sini ada yang namanya untuk mengubah bagasi, kemudian ini untuk mengatur pre-collision system, vehicle stability control, kemudian sensor parkir dan juga electric vehicle mode jika ingin mengendarai menggunakan listrik, dan juga automatic high beam. Nah, jadi lampu jauh dan lampu dekat bisa diatur secara otomatis, dan ini manual level untuk tinggi rendah sorotan lampu kita pada saat kita mengendara pada malam hari. Jadi settingnya cukup di dalam kokpit saja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tengah dari mobil, dashboard. Tentu saja kita lihat yang pertama adalah di MID. Seperti biasa, karena ini adalah mobilnya hybrid, dia dilengkapi dengan energy monitor. Cuman tampilannya sedikit berbeda. Di sini tanda panahnya terlihat kalau sekarang ini lagi menggunakan mesin untuk memberikan energi kepada baterai. Dan di bagian setir sudah dibalut kulit, dilengkapi steering switch di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini ada untuk pengaturan MID. Di sini ada adaptive cruise control, lane departure alert, kemudian drive mode. Jadi sudah lengkap di bagian steering switch di sebelah kanan untuk pengaturannya. Dynamic radar cruise control juga bisa diatur di sebagian sebelah di steering switch di sebelah kanan. Kulit juga sudah setir juga ini sudah dilapisi dengan kulit, ya kan. Jadi dalam genggaman atau gripnya akan menjadi lebih baik. Kemudian di sebelah kiri ini dilengkapi dengan steering switch juga untuk pengaturan audio. Mulai dari mengangkat telepon. Nah, ini ada yang baru nih di bagian pengaturan steering switch di sebelah kiri, yaitu untuk mengatur kamera 360-nya. Dia tidak perlu kita membuka head unit, kita hanya perlu memencet tombol yang ada di sini, di samping audio tadi, yang ini. Nah, ini yang kita tes ya. Nah, ini kamera 360 dari atas dan dari depan. Kita pencet sekali lagi. Ini untuk bagian samping, kanan dan kiri, dan kita pencet sekali lagi itu bagian depan. Lalu kembali ke bagian audio seperti semula. Oke, ini satu fitur yang belum pernah ada nih saya lihat di Toyota yang lain. Head unit sendiri ini lebarnya itu 10 in untuk tipe S dan 9 inch untuk tipe G. Head unit juga sudah lengkap, dilengkapi dengan Android, Apple CarPlay, dan AC sudah menggunakan auto AC, digital AC pada tipe Yaris Cross Hybrid ini, dan juga di knob gear juga dilengkapi dengan black piano dan dibalut dengan kulit. Tentu saja kalau kita lihat di sini ada ornamen berwarna silver di bagian kirinya ini. Nah, tapi hanya sebelah. Ini menandakan mobil ini benar-benar driver oriented, memanjakan pengendara nih. Nah, start stop engine yang berwarna biru. Nah, kemudian di bagian personaling
Dilengkapi juga dengan seperti biasa, parkir, reverse atau mundur, netral, driver, dan B. Nah, B ini adalah engine brake lah kalau kita di mobil manual ya. Dan ini akan lebih baik kalau digunakan untuk melakukan chargers terhadap baterai hybridnya. Akan lebih cepat jika kita menggunakan B pada saat di jalan menurun. Untuk parking, rem parking, dia sudah menggunakan electric parking dan juga dilengkapi dengan brake hold. Oke. Mewah sekali tampilannya, dilengkapi dengan warna silver, kulit, dan juga black piano, serta dilengkapi dengan lampu ambient. Nah, ini adalah tampilan keseluruhan dari Yaris Cross di bagian dashboard. Nah, untuk di bagian tengah sendiri, dia dilengkapi AC, kisi-kisi AC untuk di bagian di bagian penumpang, di bagian baris kedua, yang bisa diatur naik turun dan bisa diatur juga hembusan anginnya. Jarang sekali di mobil 2 baris ada untuk pengaturan AC lagi di bagian belakang ya. Biasanya hanya di depan saja. Nah, di Yaris Cross ini kita sudah disiapkan juga di bagian baris keduanya untuk pengaturan arah semburan AC. Jadi detail kecil pun tetap dilihat ya oleh Toyota. Kemudian di bagian tempat duduk juga sudah dilapisi kulit. Tapi ada yang berbeda di bagian tempat duduk ini. Di bagian belakang dari joknya ini memiliki struktur yang berbeda dengan bagian depannya. Strukturnya lebih jaring-jaring ya. Kalau kita lihat di sini ada totol-totolnya, mungkin untuk menjaga agar tidak terjadi lecet atau tidak cepat kotor ya. Karena bersentuhan langsung dengan kaki dari penumpang belakang. Kemudian di door trim pintu belakang ini dilengkapi dengan sub material juga dan black piano serta tempat untuk penyimpanan air minum dan hal-hal yang lain. Nah, ini adalah kursi di bagian belakang dilengkapi dengan kulit juga. Tentu saja dengan armrest. Ya, ini armrestnya ya. Armrest di Yaris Cross. Nah, ini bisa dilipat dan bisa dibuka. Nah, armrestnya solid ya, dia tidak terlalu lemah atau tidak jatuh gitu kan, dan dilengkapi juga tempat untuk menaruh botol di bagian tengah. Armrestnya tentu saja dilengkapi dengan headrest juga. Toyota selalu memberikan 3 headrest untuk baris kedua, dan kursi baris kedua ini juga bisa diatur high recliningnya. Bagasi di bagian belakang ini kebetulan kita buka tadi ininya, tray-nya, jadi kita bisa melihat ke bagian belakang. Nah, di dalam ini juga cukup luas ya, lega banget karena dia memiliki wheelbase 2060. Nah, karena yang ini tipe hybrid tertinggi, maka dia dilengkapi dengan panoramic roof. Nah, kesannya pada saat kita masuk ke dalam mobil ini luas dan lega karena panoramic roof ini tadi. Nah, ini adalah cara untuk menutup power sunset-nya. Dia sudah elektrik untuk menutupnya, power sunset. Nah, seperti ini. Nah, coba kita buka kembali. Ya. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian dia juga dilengkapi dengan DVR atau dashcam lah, atau GPS seperti kamera asuransi juga ya kalau di bagian depan. Nah, audio dia macam-macam ya, sudah dilengkapi dengan ambient lamp. Nah, ini untuk pengaturan 14 warna lampu yang ada di dalam mobil Yaris Cross ini. Jadi kita bisa mengatur 14 warna itu melalui audio head unitnya. Nah, di sini contohnya ada warna biru ya, kita rubah ke warna kuning. Oke. Nah, kita rubah lagi ke warna merah. Ini kita tinggal memilih pada head unit audio. Maka lampu-lampu yang dalam itu akan berubah warnanya, dan juga di sini kita lihat sudah dilengkapi dengan wireless chargers untuk handphone. Untuk handphone yang belum support wireless charger bisa ditambahkan di handphonenya itu keycase. Nah, nanti bisa ditaruh di situ dan handphonenya akan melakukan charger tanpa kabel. Oke. Tampilan dalam cozy banget dan roomy banget.
Ini akan fun to drive dan juga kalau dibawa jalan jauh bersama keluarga ataupun untuk bekerja sehari-hari akan memberikan kenyamanan yang luar biasa. Oke, kita bahas terkait mengenai DVR tadi ya. Ini adalah kamera seperti kamera asuransi kalau yang biasa dikenal, atau kamera dashcam, dan juga memiliki Toyota Safety Sense. Nah, Toyota Safety Sense di Yaris ini banyak banget ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian mesin. Yaris Cross ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc. Nah, seperti ini. Karena ini tipe hybrid, dia juga sudah dilengkapi dengan baterai atau kabel yang berwarna oranye ya. Itu menandakan kabel listrik, kelistrikannya untuk dari baterai untuk penggerak roda. Di sini juga mesinnya sudah dilengkapi dengan cover tutup mesin sehingga tampilan akan menjadi lebih rapi. Mesinnya juga terlihat sangat penuh ya di sini ya. Sangat oke. Mesin hybrid ini bisa menggunakan konsumsi bahan bakar sangat efisien, yaitu 1 liter kurang lebih bisa mencapai 24 kilo. Sedangkan khusus untuk yang bensin, mesin ini mengkonsumsi bahan bakar itu 1 liter 17 kilo kurang lebih ya. Kembali bagaimana cara kita menggunakan kendaraannya. Ya, ini bagian mesin. Garansi dari baterai itu sendiri di Toyota itu adalah 160.000 km atau 8 tahun. Dan juga perawatan servis berkalanya untuk Yaris Cross ini sudah gratis ya selama 3 tahun. Dia menggunakan program T-Care. Nah, jika kita servisnya berkalanya rutin setiap 6 bulan sampai dengan servis ke-7, maka garansinya bisa bertambah nih untuk garansi mobilnya. Dari 3 tahun ditambahkan lagi jadi 1 tahun lagi menjadi 4 tahun totalnya. Nah, untuk baterai hybridnya sendiri terletak di baris kedua, nih di bawah kursi baris penumpang kedua. Dan di sini ada kisi-kisi seperti tempat saringan udara. Nah, ini tidak boleh sampai tertutup. Karena ini tempat saringan udara baterai agar tidak menjadi overheating atau panas. Jadi dia akan menyerap dingin juga dan mengeluarkan hawa panas. Agar baterainya tetap terjaga suhunya di kondisi yang normal. Nah, baterai hybrid pada Yaris Cross ini juga menggunakan baterai lithium. Beda dengan di Innova ataupun di yang hybrid yang lain ya. Karena masih menggunakan baterai NiMH. Lithium ini lebih ringan dan juga lebih gampang perawatannya. Nah, tapi kita nggak usah khawatir karena sudah dilengkapi dengan T-Care. Perawatan mobil hybrid ini sama seperti perawatan mobil biasa seperti yang sebelumnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait mengenai mobil hybrid. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Dan semoga rekan-rekan yang sudah menonton, like dan subscribe, dimudahkan rezekinya. Sampai jumpa di review mobil Toyota selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.